Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita yang berjudul Kisah Tadulako. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Desa Bulili kedatangan seorang raja dari Sigi. Ketika sedang berjalan-jalan, sang raja berjumpa dengan gadis cantik asal Bulili. Raja Sigi terkesan dengan penduduk Bulili yang giat bekerja dan ramah. Raja Sigi pun terkesan dengan gadis cantik jelita itu dan kemudian meminang gadis cantik itu. Mereka menikah dan tinggal di Bulili. Berbulan-bulan sudah Raja Sigi tinggal di Bulili, istrinya pun kemudian mengandung. Namun, ketika sang istri ingin dimanja dan disayang oleh suaminya, Raja Sigi malah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Sigi. Adinda, aku harus kembali ke Sigi. Sudah cukup lama aku meninggalkan Sigi. Banyak urusan yang belum terselesaikan di sana, ucap Raja Sigi. Haruskah tetangga pergi? Tidakkah tetangga akan merasa kehilangan aku dan anak kita? Bujuk istrinya. Rakyat Sigi membutuhkanku, Dinda. Aku harap Dinda bisa mengerti, ucap Raja Sigi lagi. Aku dalam anak kandunganku ini juga membutuhkanmu, Kanda. Apakah Kanda tidak ingin menyaksikan anak kita ini lahir ke dunia? Tanya sang istri. bukan begitu, Dinda. Kanda yakin Dinda adalah wanita yang sangat kuat. Jadi tunggulah Kanda di sini, ucap Raja Sigi. Keesokan harinya, Raja Sigi kembali ke negerinya. Istrinya tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak bisa menahan suaminya agar tidak pergi. Tinggallah ia di Bulili tanpa suami. Namun ia tak seorang diri. Beberapa kerabatnya tinggal tak jauh dari rumahnya. Tetangga dan sahabat-sahabatnya pun dengan senang hati menemaninya siang dan malam. bulan demi bulan dilalui tanpa terasa. Tibalah waktu ia Melahirkan dua hatinya. Tanpa ditemani sang suami, ia melahirkan bayi yang lucu dan sehat. Semua warga Bulili ikut berbahagia atas kehadiran makhluk bumi itu sebagai warga baru mereka. akhirnya para pemuka desa pun mengutus dua Tadulako yang gagah untuk menemui Raja Sigi. Berangkatlah Makeku dan Bantiri mengemban tugas yang telah diberikan kepada mereka. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui Raja Sigi. Namun sayangnya bukanlah keramahan yang mereka dapatkan, tapi justru malah ucapan tak bersahabat yang keluar dari Raja Sigi. Apa maksud kalian datang ke istanaku? Tanya
Raja Sigi dengan sinis. Maaf Baginda, kami diutus untuk meminta lumbung padi di Sigi. Padi itu untuk anak Baginda yang baru saja lahir. Jawab Bantili. Mendengar berita itu, bukannya merasa senang, tapi justru malah meremehkan kedua lapor sakti itu. Baiklah, jika kalian menginginkan lumbung padi milikku, coba angkat dan bawalah lumbung padi itu. Cukup kalian tahu, dengan puluhan orang saja baru bisa menggeser lumbung itu. Ucap Raja Sigi dengan angkuh. Ia pikir kedua tadulako itu pasti gak akan bisa mengangkat lumbung yang besar itu. Merasa diremehkan, Makeku dan Bantili pun segera pergi menuju tempat lumbung padi itu. Dengan kesaktiannya, Bantili mampu mengangkat lumbung padi yang besar itu. Sedangkan Makeku mengawal Bantili dari belakang. Betapa terkejut dan marahnya Raja Sigi ketika menyaksikan lumbung padi miliknya dibawa oleh kedua tadulako itu. Kemudian Raja Sigi pun mengerahkan para pengawal untuk menangkap kedua tadulako itu. Para pengawal, cepat tangkap orang-orang Willy itu! Teriak Raja Sigi. Dengan sigap, para pengawal pun langsung mengejar kedua tadulako dari putri itu. Meskipun semua tenaga telah dikerahkan, tetapi mereka tidak bisa mengejar Makeku dan Bantili. Sampai akhirnya tibalah di sungai yang besar dan dalam. Para pengawal tampak senang. Mereka mengira para tadulako itu pasti tidak akan bisa melewati sungai yang besar dan dalam itu. Namun ternyata dugaan mereka meleset. Kedua tadulako sakti itu bisa menyeberangi sungai dengan mudah. Meskipun Bantili membawa lumbung padi yang sangat besar, bukanlah hal yang sulit baginya untuk menyeberangi sungai. Para pengawal yang menyaksikan hal itu pun hanya bisa terperangah. Mereka tidak bisa menyeberangi sungai seperti yang dilakukan kedua tadulako sakti itu. Halo teman-teman, penasaran tidak dengan cerita selanjutnya? Simaklah yuk. Dengan kesaktiannya itu, Makeku dan Bantili pun Bisa lolos dari kejaran para pengawal Raja Sigi. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan pulang dan sampai akhirnya dengan selamat. sedangkan Raja Sigi menderita kerugian yang sangat besar karena lumbung padi kerajaannya telah dibawa ke Buliri. Nah, teman-teman, dari kisah tadulako tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika kita diberikan amanat untuk mengemban tugas, maka jangan hanya sekedar menjalankan tugas, melainkan harus berani dan teguh dalam menunaikan tanggung jawab atas jabatan tersebut. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zahira, pernah ikut Ya. tahun kemarin, berarti sudah ketemu sama wajah kita ya. Makanya adu mata juga biasa-biasa aja dia, karena udah tahu kalau aku orangnya lucu. Tahun kemarin ada juara nggak? Enggak.
lagu masuk final. Nangis soalnya. Oh iya, yang nangis. Coba nangis lagi. Oh enggak. Pengalaman pertama memang kadang-kadang menakutkan ya untuk kita. Padahal sih selanjutnya memang sudah terbiasa dan akhirnya menyerap apa yang sudah kita sampaikan. Sayangnya, aku sayang banget soalnya. Sayangnya kalimat langsungnya masih dibaca Pak. Maksudnya ini diberjamin sama Bapak kan? Apa Pak yang Bapak guru? Ibu guru juga? Kelasnya nggak ikut. Oh nggak ikut. Iya, kalimat langsungnya masih dibaca, masih diungkapkan kayak. Padahal sudah diperankan sudah bagus. Tanya stadulako, ucap si ini, itu masih dibaca. Padahal kalau sudah dipraktikkan nggak usah lagi. Itu menambahi dua kali. Jadi kalau sudah menceritakan, diperankan, nggak usah kalimat langsung itu dijelaskan kemudian sebagai penjelas atas itu gitu. Jadi tadi udah memerankan loh, udah jadi stadulako, udah jadi ini, udah nggak usah lagi ini kata si ini, nggak usah. Gitu. Ujar si ini, jawab si itu, kata si ini, gumam si anu, gitu. Nggak perlu. Nah itu semuanya masih dibaca. Walaupun kemudian penguasaan dari nanti di kisah-kisah misalnya cerita-cerita dicolek aja yang gumam ini, kata si ini. Syukur-syukur masuk final yang kusur-kusur. Syukur-syukur. Jadi tahu kalau yang sudah menyerap tahun lalu pasti akan ada perubahan, terutama kalau gurunya nggak ganti. Apa yang diserap hari ini nanti akan bisa ditetapkan diterapkan di tahun depan. Syukur-syukur kusur-kusur masuk final biar nanti bisa ini nggak nangis lagi. Tapi menang sama kalah kan biasa aja. Biasa ya, nggak apa-apa. Sekarang sudah kelas? Kelas 5 ya. Padahal tahun kemarin baru kelas 4 ya. Oh iya. Sekarang jadi kelas 5, nggak apa-apa. Oh sudah Cirebon ikut juga. Bisa bahasa Sunda no? Bahasa Cirebon bisa juga. Waktu gurunya anak. Oh ini kan yang di RRI. Ini kan yang waktu bahasa Cirebon kecamatan. Dekat Silon apa di mana? Oh iya, kasihan ya Kahana ya. Gimana? Ya gitu. Jadi apa namanya? Yang penting penambahan atau naiknya increasing ini potensinya cukup lumayan bagus dibanding tahun kemarin. Wah jauh banget ya. Sekarang merasa PD-nya 2 kali lipat. PD itu apa sih? Percaya diri. Jangan sampai salah, percaya dongeng bisa juga PD. Perusahaan dagang sama juga PD. Jangan PD, harus PD. Tapi sekarang sudah beda, wajahnya sudah berbinar, sudah tahu bahwa juri-jurinya itu lucu-lucu gitu. Jadi sudah nggak takut, ketemu matanya itu masih tetap bersemangat, bercahaya gitu. Kalau peserta baru pasti langsung drop, itu hilang. Karena kita wajahnya memang galak, hatinya sih galak galak banget, suka gigit. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Yang penting kalau seandainya masuk final, kalimat langsung itu penjelasannya dihapus saja. Itu caranya ya. Kalau enggak, dibuang aja, kasih ke orang di depan. Ya. Terima kasih. Iya. Zahira, assalamualaikum. Happy ya hari ini bisa menaklukkan panggung ini. Rasanya gimana? Senang, terus apa lagi? Puas bisa menatap wajah Bang Ipul. Akan aku lawan hari ini tatapan maumu gitu ya. Jadi progresnya bagus sekali ya Bapak Guru, Ibu Gurunya berarti menyimak catatan-catatan Zahira di tahun lalu. Ingat nih sama kayak Samira kan tahun lalu juga perform juga. Zahira pokoknya karena happy lihat progres kamu. Kalau signifikan tuh wah signifikannya tuh keterlaluan gitu ya. Karena saya lihat Zahira versi tahun lalu tuh benar-benar kayak sedih, untuk burung, untuk nangis
tapi kamu punya fokus hari ini bagus sekali dari awal sampai akhir. Catatannya adalah hati-hati kontrol suaranya ya Nak ya. Kadang kamu ada aura ingin berteriak, hati-hati ketika berteriak juga jangan sampai akhirnya malah jadi cempreng kelihatan gitu. Latihan di rumah seperti tarik nafas, gitu ya, ibu dan bapak guru yang punya karakter suara anak-anak cempreng itu bisa dilatih dengan teknik vokal setiap pagi. Tarik nafas yang sekuat tenaga kamu, kita tarik nafas, bunyikan sampai ke U, A, I, U, E, O. Suaranya biarkan dia hilang dengan sendirinya. Itu bisa melatih kamu punya suara yang bulat. Dulu karena kelas 3 SD juga suaranya tidak sebulat ini, cempreng suaranya karena tuh. Itu ya, hati-hati. Kedua, tadi ada videonya ya Pak. Nah, coba aja dilihat sorot mata kamu tuh banyak sekali kerengitan seperti ini. Tidak semua harus dikeringitkan seperti ini sayang ketika bercerita. Ketika emang mau membuat efek yang menegangkan, kamu boleh mengeringitkan seperti ini. Tapi kalau mau menarik seperti biasa, ekspresi kamu jadi aja seperti ini. Tidak usah ada keringgitan di dahi kamu itu. Salah satu ekspresi yang disukakan itu tuh sampai ditandai ya. Ini naturalnya kamu. Bulan demi bulan, dia lalu. Terus tanpa terasa dibawa waktu untuk melahirkan buah hati. Itu tuh tanpa keringgitan sayang. Karena emang kamu sebagai pencerita itu sedang ngasih tahu gitu ke audiens, ini loh, udah lahiran loh, seneng banget loh, gitu ya. Hati-hati nanti dicek lagi dari awal sampai akhir. Hal-hal yang tidak perlu ditayangkan di wajah kamu ditampilkan, ya diganti aja pakai penuturan yang biasa. Selebihnya, oke lah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kasih ya sayang. Ya aku mau nambah dikit ya. Tadi aku sempat dapetin ini sih, pemenggalan kata yang bentrok sama jeda antar kalimat tuh Kak. Itu juga nanti dicek lagi apa ya kalau ada video fullnya. Terus satu yang paling kelihatan sekali ketika bergerak itu agak membungkuk, selalu agak membungkuk, betul? Nah itu nanti kita bisa dilatih lagi untuk gerakannya, coba tegak. Ya waktunya membungkuk kan memang ada gaya seperti itu, nggak apa-apa, lakukan saja. Tapi tidak semuanya harus membungkuk. Tadinya saya berpikir apakah itu gestur aslinya kamu gitu. Belajar tegak, ya. Itu aja sih. Yang lainnya keren banget. Aku suka banget sama penampilan kamu hari ini. Totalitas banget pokoknya. Ekspresinya total banget. Cuma itu aja pas skip di kalimat tadi yang harusnya ini disambung, jadi berhenti kena spasi gitu kalau ketika ya. Seperti itu. Oke, saya jangan nangis lagi. Iya. Hari ini di bawah ya. Oke, ya silakan duduk. Tepuk tangan dong semuanya. Terima kasih. Oke, bersiap peserta selanjutnya.